Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir batin kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Pada hari ini saya akan menyampaikan ceramah agama yang berjudul Kesendirian dalam Pandangan Islam. Tentu di antara kita pernah merasakan apa itu kesendirian. Apabila sedang ditimpa suatu persoalan keluarga, masalah dengan teman, atau bersaudara. Hal itu pun kerap kali membuat kita lebih senang berdiam diri. Seringkali perasaan kesendirian ini menjadi begitu terlarut-larut, bahkan bisa mencapai timbulnya rasa putus asa. Bahkan ada orang yang kesepian, padahal ia punya banyak teman dan selalu berada di keramaian. Sesungguhnya orang kesepian bukanlah dilihat dari banyaknya atau sedikit teman, atau bisa bergaul atau tidak. Kesepian lebih kepada faktor yang mengelola perasaan hati. Jadi, atasi rasa kesepian Anda dengan mengelola perasaan atau hati. Caranya adalah dengan bertanya kepada si punya hati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana supaya hati kita tenang dan tidak kesepian? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjawabnya dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka yang menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, Allah lah hati menjadi tentram. Menurut ayat tersebut, solusinya adalah zikrullah, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir ada 3, zikir hati, yakni dengan mengingat Allah dan berbagai nikmatnya. Yang kedua, zikir lisan, yakni dengan banyak menyebut atau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah zikir amal, yaitu dengan melakukan apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya. Niscaya dengan zikir kepada Allah pada 3 jenis zikir tersebut, hati kita tidak pernah lagi merasa kesepian. Allah si pencipta manusia tentu lebih tahu bagaimana membuat kita tenang daripada diri kita sendiri. Lalu jika ada yang melakukan zikir tetapi hatinya tetap kesepian, maka persoalannya terletak pada cara zikirnya yang salah. Mungkin zikirnya hanya zikir lisan, tetapi hatinya tidak khusyuk dalam berzikir dan amalnya tidak benar. Orang-orang yang tertipu oleh kehidupan dunia ini berupaya menghilangkan rasa kesepiannya dengan mencari jalan di luar zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengandalkan akalnya yang terbatas dan perasaannya yang dilingkupi nafsu untuk keluar dari kesepian. Ada di antara mereka yang mengatasi kesepian dengan cara melakukan hobi-hobi tertentu, seperti menghabiskan waktu malamnya di diskotik atau kafe, berolahraga, mendengarkan musik, bermain games, mengikuti jaringan komunitas di internet seperti Facebook, dan lain-lain. Apakah cara tersebut berhasil mengatasi rasa kesepian? Mungkin untuk jangka pendek ya, tetapi untuk jangka panjang tidak akan berhasil. Oleh karena itu, kita lihat ada orang yang berlebih-lebihan dengan aktivitas pengusir rasa sepinya atau ketagihan. Mereka merusak kesehatan, hubungan pertemanan dan keluarga, atau menghambur-hamburkan uang untuk mengusir rasa kesepinya. Padahal, mengatasi rasa sepi bukan tergantung pada apa yang ada di luar kita, tapi apa yang ada di dalam hati atau perasaan kita. Perasaan kita yang harus dikelola dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah satu-satunya jawaban jika hati kita ingin tenang dan terhindar dari rasa kesepian. Sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran surah 13 ayat 28 yang telah disebutkan. Bukan berarti kita tidak boleh melakukan berbagai hobi kita, seperti bermain games ataupun bergaul seluas-luasnya. Tetapi itu hanyalah cara kita untuk menikmati dan mensyukuri indahnya hidup di dunia ini.
bukan cara kita untuk mengatasi rasa kesepian kita. Itu pun kita lakukan sebatas tidak melanggar syariatnya. Jadi, jika Anda ingin terhindar dari rasa sepi, dekatilah Allah yang memiliki hati Anda, bermesraan dengan Allah, dan nikmati kebersamaan Anda dengan Allah dengan banyak berzikir. Sifat pemalu atau tidak pemalu, introvert atau extrovert, banyak atau sedikitnya teman, menikah atau tidak menikah, bukan faktor utama seorang terhindar dari rasa kesepian. Bagi seseorang muslim, logika kesepian tidak boleh sampai menyentuh sisi-sisi keimanannya. Meski secara fisik, secara sosial, kesendirian itu bisa menjadi benar-benar terjadi. Namun, seorang muslim tidak hanya melihat dengan mata kepala saja, sebab alat perasa seseorang mukmin bukan panca indera belaka. Ada mata hati, ada iman, ada keyakinan, ada pengharapan kepada Allah, dan yang pasti tentunya ada kerinduan dan surga yang abadi. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.